Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa ada orang-orang yang belum ngerti kebenaran firman Tuhan atau baru bertobat, baru kenal Tuhan, hidupnya masih struggle terus-terusan, belajar firman terus, bergaul dengan firman setiap hari, renungin firman, dengerin khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang bagus, banyak sekali hamba Tuhan bagus di YouTube tuh, bagus sekali, banyak sekali. Sekarang dibangkitkan para pengkhotbah-pengkhotbah yang ngomong tentang kebenaran apa adanya. Belajar sama mereka, khotbah mereka, dengerin mereka, terutama dengerin khotbah saya, pasti hidupmu akan bertumbuh di dalam Kristus. Dan belajar berdoa terus, gali firman terus setiap hari. Kalau hidupmu gak bertumbuh di dalam Kristus, kamu akan mengalami banyak tantangan, ujungnya kamu akan babak belur. Kalau kamu gak ngerti firman, ketika kamu menghadapi tantangan, kamu gak tahu cara pakai firman itu seperti apa. Karena ternyata banyak orang yang sudah umurnya dewasa seharusnya secara rohani, karena udah lama jadi orang percaya, udah lama orang lahir baru, tapi ternyata gak ngerti firman, gak ngerti cara pakai firman. Kalau kena masalah dikit-dikit cari pendeta, dikit-dikit cari pendeta, dikit-dikit cari pendeta. Harusnya kalau udah dewasa secara rohani, kamu bisa pakai firman sendiri, praktekin firman, hidupin firman. Lu ada pendeta itu memang bagus, dia ngajarin firman supaya orang yang gak ngerti firman itu bertumbuh di dalam Kristus. Jangan bergantung imanmu sama pendeta. Nanti saatnya tertentu kamu harus belajar pakai firman sendiri, ngusir setan sendiri, tumpang tangan orang sakit sendiri, menyelesaikan masalahmu sendiri supaya kamu bertumbuh di dalam Kristus. Kamu tidak akan bisa melakukan hal seperti itu kalau engkau nggak bergaul dengan firman setiap hari loh. Kalau engkau bergaul firmannya yang dengerin khotbah seminggu sekali di gereja, kamu itu sampai tua pun juga nggak ngerti firman. Orang 2 jam kamu habiskan di gereja itu pun dipotong nyanyi, dipotong melihat HP kamu dengan bangku sebelahmu yang banyak ngomong dan lain sebagainya. Bagaimana kamu bisa bertumbuh secara rohani? Kamu mesti belajar tuh setiap hari, makan firman, renungin firman, hidupin firman. Kalau enggak, hidupmu pasti akan babak belur. Kenapa banyak orang hidupnya babak belur? Karena enggak praktek firman. Sekalipun orang Kristen lama enggak ngidupin firman, sembarangan dan sembrono, jalan maunya sendiri. Terus kalau kena masalah, yang pertama kali dicari bukan Tuhan, malah cari pendeta. Dikira kalau kamu datang ke pendeta masalahmu udah kelar. Ada orang-orang tertentu ketika masalah dengan pasangan hidupnya, nemuin saya, nemuin pendeta lain, minta dikonseling. Lu apakah dengan kamu nemuin pendetamu, nemuin saya itu langsung masalahmu kelar? Ya enggak tentu. Apakah kamu dengan konseling sama saya suamimu langsung berubah atau istrimu berubah? Tidak mungkin langsung berubah. Tetapi ada proses di dalamnya, dimulai dengan ngerti kebenaran, praktek firman kebenaran. Hidupmu benar-benar berubah seperti apa yang Tuhan mau. Kalau percuma kamu minta ditumpangi tangan tapi kamu gak mau berubah seperti apa yang Tuhan mau. Loh, kita ini berubah karena kita ngerti ke firman. Semakin kita ngerti firman, cara pandang kita itu diubahkan seperti pola pikir kerajaan Allah. Karena firman yang kamu ketahui, firman itu akan memerdekakan kamu. Di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Makanya merenungkan firman, bergaul dengan firman. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu itu rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan loh. Saya yakin hidupmu pasti bertumbuh loh. Saya nggak habis pikir kalau engkau rajin dengerin apa yang saya sampaikan, ngomongnya keras kayak begini, tapi karaktermu masih busuk, jahat, masih simpan kepahitan dan sakit hati. Harus dibebaskan itu, harus dimerdekakan. Bagi orang yang baru bertobat, engkau pertama harus beresin hatimu dulu di hadapan Tuhan. 1, engkau harus mengalami kelahiran baru. Coba buka sebentar di Yohanes pasal yang ke-3. Kita lihat percakapan antara Nikodemus dengan Yesus ya. Yohanes pasal yang ke-3 mulai ayat yang pertama. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Lo pendeta lo zaman sekarang ini. Pemimpin bisa saja jadi gembala sidang lo. Pemimpin agama Yahudi, bayangin. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Tunggu dulu, perhatikan baik-baik. Ia datang pada waktu malam. Kenapa dia datang malam? Oh, dia pemimpin. Takut kalau dilihat jemaatnya ketemuin Yesus. Orang Yesus zaman itu nggak dianggap Tuhan. Terus dia ngomong begini nih, bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Dia tahu persis nih. Kalau orang nggak disertain Tuhan, tidak mungkin terjadi pelayanan, terjadi mujizat, breakthrough, terobosan, tanda-tanda ajaib. No. Kalau nggak disertain Tuhan, tapi lakukan tanda-tanda ajaib, yaitu palsu, mujizat palsu, dibikin-bikin.
Perhatikan ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus ngomong tentang kelahiran baru loh, bukan kelahiran fisik. Makanya kekristenanmu semakin kenal Tuhan, kamu akan ngerti nangkep firman Tuhan. Yesus tuh ngomongin dengan perkara rohani. Tapi Nikodemus yang pendeta ini, yang pemimpin agama ini, nangkepnya secara lahiriah. Perhatikan, orang harus mengalami kelahiran baru. Setelah ikut Tuhan, kamu setelah percaya Yesus, kamu harus mengalami kelahiran baru. Perhatikan ayat keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Loh. Yesus ngomong tentang perkara rohani, dia ditangkapnya perkara jasmani loh. "Oh, udah tua gimana mau dilahirkan kembali?" katanya. "Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Orang itu ya, kalau Kristenmu Kristen daging loh, mikirmu selalu perkara daging loh. Tapi kamu ngerti firman, kamu bergaul dengan firman, kalau Kristenmu daging, kamu nangkepnya juga nalarnya lara daging loh. Yesus tuh ngomong perkara rohani. Tapi Nikodemus tangkepnya perkara jasmani, tidak ketemu. Makanya orang itu pola pikirnya harus sesuai dengan pola pikirnya Kristus. Sejalan dengan pikiran kerajaan Allah, sefrekuensi dengan pikiran Allah, makanya nyambung. Kalau engkau Kristen daging, Kristen duniawi, kamu ngomong firman yang gak pernah nyambung dengan firman, karena firman gak selalu cocok dengan hidupmu. Kalau masih kedagingan, makanya hidupmu harus cocokin dengan firman, hidupin dengan firman. Jangan firman yang harus nyocokin hatimu. Hatimu harus cocokin dengan firman. Biar sejalan, selaras, sepikir, seia, sekata dengan Tuhan gitu loh. Kalau orang hatinya nggak sefrekuensi dengan kerajaan Allah, jadi orang berontak. Suruh ngampuni berat, nggak bisa Pak. Ada jalan keluar, mana mungkin Pak. Berkati orang lain nggak bisa Pak. Semuanya selalu banyak pakai alasan. Karena Pak tidak sefrekuensi dengan kerajaan Allah. Kalau kita jadi orang Kristen, pola pikir kita nggak sefrekuensi dengan kerajaan Allah, kita nggak akan nyampe loh. Kita nggak akan ngerti apa yang Tuhan maksudnya. Jawab Yesus, ayat yang kelima. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Dilahirkan oleh air dan roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yang dilahirkan kembali adalah manusia, rohmu. Kamu harus terima Tuhan. Kamu harus mengalami Tuhan secara pribadi. Paulus tuh mengalami Tuhan, memiliki pengalaman dengan Tuhan. Waktu masih namanya Saulus menganiaya orang Kristen, di jalan menuju Damsyik dia ketemu Tuhan, matanya dibuat buta, nggak bisa melihat. Waktu dia jatuh ke tanah dan dia dipulihkan Tuhan. Setelah dipulihkan Tuhan, dia ngalami kelahiran baru, berubah hidupnya. Jadi seorang penganiaya, jadi rasul. Sampai diakuin para rasul. Awalnya ditolak, ujungnya diakuin. Awalnya, lu bagaimana mungkin kamu ini jadi pengikut Tuhan? Wong kamu kerjanya nganiaya orang Kristen. Dia ketemu Tuhan, berubah hidupnya. Orang itu kalau ketemu Tuhan itu pasti hidupnya berubah. Kalau kamu ngaku ketemu Tuhan, hidupmu gak berubah, malah aneh-aneh, neko-neko, ngawur, berarti kamu gak ketemu Tuhan. Mungkin bisa saja kamu ketemu hantu, bukan Tuhan. Tapi kalau kamu ketemu Tuhan, hidupmu berubah. Buktinya apa? Orang di sekitar akan menikmatin perubahan itu. Terutama pasangan hidupmu dan anak-anakmu. Mantu, mertua, dan besanmu akan menikmatin perubahan dalam hidupmu. Itu powerful sekali. Harus dilahirkan kembali. Orang setelah dilahirkan kembali harus memperbaharui pola pikirnya, cara pandangnya. Di Roma dijelaskan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi kita dipulihkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali adalah manusia rohnya. Di Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 dijelaskan, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Supaya apa? Roh diberikan roh yang baru itu. Hati yang baru. Jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan tinggal di dalam diri kita. Progres selanjutnya adalah memperbarui pola pikir kita. Budi kita nih. Manusia kan terjadi 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Waktu lahir baru, manusia rohmu yang harusnya binasa dilahirkan kembali. Jadi tempat tinggalnya Tuhan. Jiwamu itu pikiran, perasaan, kemauanmu yang harus diperbaharui hari demi hari.
harus diperbarui step by step. Berjalan sesuai firman, bergaul dengan firman, pola pikirmu selaras dengan firman, kehendakmu, kemauanmu harus sesuai dengan firman. Kalau nggak sesuai dengan firman, jangan dilakukan. Perlahan-lahan hidupmu diubahkan. Diubahkan terus. Akhirnya menyerupai Yesus Kristus. Nah, manusia jatuh di dalam dosa. Di Kejadian pasal yang ketiga. Padahal di Kejadian pasal yang pertama ayat 26, manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Karena dia jatuh dalam dosa, otoritasnya diberikan cuma-cuma sama setan. Sehingga dia punya gambar diri yang rusak. Harusnya kerjaannya memuliakan nama Tuhan, akhirnya bikin dosa dan kesalahan dan pelanggaran. Akhirnya harus dikirim Yesus, diutus Yesus menyelamatkan. Karena barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Setelah percaya Yesus dilahirkan kembali, baru ada proses selanjutnya, memperbarui diri kita dengan firman. Bergaul dengan firman setiap hari. Dengerin khotbah hamba Tuhan. Dengerin yang bagus-bagus loh ya. Kayak nggak bagus juga banyak soalnya. Hamba Tuhan yang mengubah karaktermu. Yes, pokoknya yang jelek nggak usah didengerin. Yang baik-baik didengerin. Yang sesuai dengan firman. Kalau dengerin khotbah itu, siapin Alkitab di sampingmu. Bawa catatan. Ini pendeta ngomong ini ayatnya, ngomong apa. Kamu catat. Selidiki firman itu. Terus renungkan firman itu. Lama-lama kamu akan diubahkan Tuhan. Karaktermu semakin berubah. Bergaul dengan Tuhan. Ini proses perjalanan kekristenan. Hari ini saya ngomong untuk orang-orang yang baru lahir baru. Kamu harus belajar firman, bergaul dengan firman. Karena setelah kamu lahir baru banyak tantangan. Dulu kamu miliknya setan. Setelah kamu lahir baru kamu jadi miliknya Yesus. Apakah setan terima? Setan gak akan terima. Setan akan bikin kamu terjerat dalam dosa yang lama, bikin godaan, bikin macam-macam untuk jerat kamu. Supaya kamu nih ngerti, terus berjalan dalam ketepatan ilahi. Dan saya berdoa Bapak Ibu, tambah hari hidup akan semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Menyenangkan hati Tuhan. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Nanti ketika kamu mengalami tekanan, kamu ngerti pakai ayat yang mana, pasal yang mana. Waktu kamu diserang oleh keinginan daging dan hawa nafsu, kamu bisa menyangkal dirimu dengan baik. Ketika kamu diperlakukan buruk sama orang lain, kamu ngerti pakai hati yang mana. Harus melepaskan pengampunan, harus bersikap manis, harus bersikap baik. Jadi kita tahu diri, menempatkan diri di tempat yang tepat. Bukan hidup semau daging kita. Kalau kita nggak ngerti firman, ya kamu tindakanmu sesuai kata dunia, kata orang. Tapi setelah kita hidup sesuai firman, kita bergaul dengan firman, jadi tindakanmu sesuai firman. Kamu jadi orang yang bisa percaya diri. Karena apa? Ngikutin apa yang firman ngomong. Kalau firman A, ya ikutin A, firman B, ikutin B. Jangan peduli dengan kata orang. Kalau kata orang nggak sesuai dengan firman, ya nggak usah diikutin. Apalagi kata firman itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan orang. Ya ngapain kita pusing dengerin kata orang. Hidup kita itu ditentukan oleh perkataan firman Tuhan, bukan perkataan orang lain. Semakin hari engkau semakin bertumbuh. Ketika engkau semakin bertumbuh, hidupmu pasti berubah, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah. Dan saya berdoa, Tuhan campur tangan secara ilahi dan ajaib. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu semakin diberkatin Tuhan. Engkau semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa, ada kerinduan, rasa haus dan lapar ingin kenal Tuhan. Dan efeknya, buahnya, karaktermu berubah. Kalau engkau kenal Tuhan tapi karaktermu gak berubah, berarti perlu bertobat kembali. Untuk kita memiliki karakter yang serupa segambar dengan Tuhan. Makanya kenapa kita dilahirkan kembali. Tuhan punya tujuan untuk mengembalikan otoritas yang di Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Karakter kita berubah, sikap kita berubah, tindakan kita berubah sama seperti Tuhan. Bahkan Tuhan gak berhenti merubah itu. Tuhan pulihkan otoritas dan kuasa kita. Kita jadi orang yang penuh urapan kuasa, yang powerful sekali. Ini dimulai dengan komitmen. Dimulai dengan komitmen kamu mau bertumbuh di dalam Kristus. Beranjak terus ke arah Yesus Kristus Tuhan. Supaya otoritas yang powerful, urapan yang dahsyat itu mengalir atas hidupmu. Mulai hari ini sampai Tuhan jemput kita di awan permai. Nah, kalau kita ngalami seperti ini, hidup kita itu penuh warna. Kita kalau ngalami seperti hidup kita itu penuh tujuan. Hidup kita tuh bisa bahagia dan nikmatin semua perjalanan hidup kita.
Ada orang-orang tertentu jalani hidup rasanya mau mati juga susah, hidup juga susah. Seperti di neraka. Enggan jalani hidup. Karena apa? Terlalu menderita. Hatinya terlalu pahit. Ya kalau sudah begitu ya kamu perlu datang kepada Tuhan. Balik kepada Tuhan. Makanya setelah engkau kenal Tuhan, ambil keputusan untuk ngerti firman, belajar firman, dan berubah. Berubah menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Tiap hari belajar firman. Tiap hari dengerin firman. Saya dengar kesaksian banyak orang. Tiap hari rajin dengerin khotbah saya. Dan saya jamin kamu pasti berubah. Tuhan berkati hidupmu. Saya berdoa setiap orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan ini benar-benar dijamah Tuhan dan berubah hidupmu. Beranjak dewasa di dalam Kristus. Tidak puas dengan pencapaian hari ini. Setambah hari, pengen kenal Tuhan. Pengen ngerti kebenaran. Pengen hidup berubah. Pengen hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya seperti itu. Pengen hidup menjadi dampak bagi banyak orang lain. Hidup diurapi secara powerful. Bisa ngomong firman. Dan saya berdoa suatu hari akan lahir dari semua orang yang rajin mendengarkan yang saya sampaikan ini. Lahir pengkhotbah yang lebih hebat dari saya. Hamba Tuhan yang diurapi double porsi. Pelayanannya ke bangsa-bangsa. Ada orang yang diberkati, memberkati banyak orang secara luar biasa. Lebih powerful dan dahsyat. Double porsi urapanmu. Saya berdoa loh. Sungguh-sungguh semua orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan ini diberkatin Tuhan. Ngalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Karena apa? Tuhan lihat kerinduanmu. Tuhan lihat isi hatimu. Tuhan mau hidup kita terus berjalan dalam ketepatan nilai. Nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berjalan dalam anugerah, kasih setia Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Terus bertumbuh. Jangan puas dengan pencapaian hari ini. Jangan puas dengan doamu hari ini. Jangan puas dengan pengertianmu hari ini. Belajar terus setiap hari. Kenal Tuhan, bangun keintiman. Kamu harus setelah dilahirkan kembali, kamu harus berubah. Menjadi serupa segambar dengan Yesus. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerahmu. Buat kesetiaanmu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami. Untuk Raja di atas segala Raja. Berkati semua orang yang mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Hidup mereka dijamah dan diubahkan Tuhan. Dan Hamba berdoa, kami materaikan firman yang Hamba-Mu sampaikan dengan darah Yesus. Terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Berkati semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Tanpa terkecuali. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan sembuhkan oleh bilur Yesus darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua orang yang mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan hari ini. Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Makin dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.